Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Yang pertama adalah terkait dengan rancangan jaringan komputer dengan IoT dan perangkat mobile. Nah, pada gambar adalah rancangan jaringan komputer yang melibatkan minimal 2 buah IoT dan satu perangkat mobile network atau PC dalam simulator network online. Topologinya adalah menggunakan star, di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu router. Perangkat-perangkat itu antara lain adalah pertama router, jadi fungsinya adalah menghubungkan jaringan IoT dan perangkat mobile atau PC ke internet. Berikutnya adalah IoT 1, itu sensor suhu yang terhubung ke Raspberry Pi. Berikutnya adalah IoT 2, lampu pintar yang terhubung ke Arduino Uno. Berikutnya adalah perangkat mobile atau PC. Ini bisa dalam bentuk smartphone atau laptop yang terhubung ke router melalui Wi-Fi. Berikutnya kita bahas koneksi, di mana di IoT 1 itu adalah Raspberry Pi terhubung ke router melalui kabel Ethernet. Berikutnya adalah sensor suhu terhubung ke Raspberry Pi melalui GPIO pins. Di IoT 2, Arduino Uno terhubung ke router melalui kabel Ethernet. Berikutnya lampu pintar terhubung ke Arduino Uno melalui digital pins. Berikutnya adalah perangkat mobile atau PC, yang dimana itu terhubung ke router melalui Wi-Fi. Simulasi dapat kita lakukan dengan kita bisa buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, kemudian seret dan lepaskan perangkat yang diperlukan dari panel devices. Berikutnya hubungkan perangkat sesuai dengan topologi yang diinginkan. Berikutnya konfigurasi IP address dan subnet mask untuk setiap perangkat. Berikutnya konfigurasi pengaturan Wi-Fi pada router dan perangkat mobile atau PC. Dan terakhir kita uji koneksi antara perangkat IoT, router, dan perangkat mobile atau PC. Contoh implementasinya adalah sensor suhu, yaitu IoT 1, mengirimkan data suhu ruangan ke server cloud melalui router. Berikutnya, data suhu diakses dan ditampilkan pada perangkat mobile atau PC melalui aplikasi berbasis web. Dan terakhir, pengguna dapat mengontrol lampu pintar, yaitu IoT 2, melalui aplikasi mobile di perangkat mobile atau PC yang kita tadi gunakan untuk akses aplikasi web tersebut. Berikutnya adalah bagaimana cara kerja jaringan wireless dengan IoT, TCP/IP, dan Internet Gateway. Jaringan wireless dengan IoT memungkinkan perangkat IoT terhubung ke internet tanpa kabel. Perangkat IoT seperti sensor, aktuator, dan perangkat wearable terhubung ke router wireless melalui Wi-Fi atau Bluetooth. Router kemudian meneruskan data ke internet dan sebaliknya. Berikutnya adalah settingan TCP/IP. Apa sih TCP/IP? Itu kepanjangan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. Itu adalah setiap perangkat di jaringan, termasuk perangkat IoT, memerlukan alamat IP untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah seperangkat protokol yang memungkinkan komunikasi data antar perangkat di jaringan. Berikutnya adalah Internet Gateway. Apa sih Internet Gateway? Internet Gateway adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Router bertindak sebagai Internet Gateway untuk jaringan IoT. Router meneruskan data dari perangkat IoT ke internet dan sebaliknya. Cara kerjanya yaitu perangkat IoT seperti sensor suhu tadi mengirimkan data ke router wireless. Berikutnya, router wireless memberikan alamat IP ke perangkat IoT dan meneruskan data ke Internet Gateway. Di langkah ketiga, Internet Gateway meneruskan data ke server cloud. Dan yang terakhir, server cloud memproses data dan mengirimkannya kembali ke perangkat IoT atau ke perangkat lain yang terhubung ke internet. Contoh, misal tadi ya, kita memiliki sensor suhu di rumah yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Sensor suhu tersebut mengirimkan data suhu ke router wireless. Router kemudian meneruskan data ke Internet Gateway. Internet Gateway meneruskan data ke server cloud. Server cloud memproses data dan menampilkan di aplikasi smartphone kita. Berikutnya kita membahas terkait dengan uji performansi jaringan ping test, streaming, data test, dan delay testing. Pada contoh ini kita menggunakan konsol
yang dimana kita melakukan ping, dimana setiap ping itu kalau kita lihat data itu sekitar mengirimkan paket data sebesar 32 byte ya, dengan waktu respon ping dengan sekitar 16 sampai 17 milisecond. Waktu ini adalah durasi perjalanan data dari komputer kita ke server dan kembali lagi. Berikutnya di statistik ping kita bisa lihat ada packet send, receive, dan loss. Berikutnya ada metrik yang bernama approximate round trip times in millisecond. Itu di minimum di 16 milisecond, maksimumnya di 17 milisecond, dan rata-rata atau average di 16 milisecond. Berikutnya kita membahas terkait dengan uji idle latency. Nah, artinya apa? Ini adalah waktu rata-rata diperlukan untuk ping atau latensi ke server saat jaringan tidak aktif atau idle. Ini kita bisa lihat angkanya di 4,65 milisecond. Berikutnya adalah jitter, di mana angkanya 0,99 milisecond dengan terendah di 3,86, tertinggi di 5,33, seperti itu. Di berikutnya kita lihat kecepatan download ini untuk streaming, di mana kecepatan unduhnya atau download di 50,9 Mbps dan upload di 58,4 Mbps. Nah, performa IoT wireless, jadi pengujian pada IoT wireless dengan berbagai kondisi seperti jarak dan akses point, interferensi, dan jumlah perangkat yang terhubung. Nah, berikutnya adalah metrik-metrik apa yang biasanya kita ukur untuk melihat performa dari IoT wireless ini. Yang pertama adalah latensi, yaitu waktu yang diperlukan untuk data berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Berikutnya adalah throughput, itu adalah jumlah data yang berhasil dikirim melalui jaringan per unit waktu, biasanya diukur dalam kbps atau mbps. Berikutnya adalah packet loss, itu presentasi paket data yang hilang selama transisi. Nah, ini adalah contoh grafiknya, yaitu antara jarak latensi versus jarak dari access point. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.